Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan keamanan komputer. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konsep keamanan yang diterapkan dalam jaringan komputer lanjutan, rencana kegiatan pembelajaran mingguan, capaian pembelajaran pertemuan, mahasiswa mampu memahami tentang konsep keamanan yang diterapkan dalam jaringan komputer lanjutan, kemampuan akhir capaian pembelajaran memahami konsep keamanan yang diterapkan dalam jaringan komputer lanjutan. Bahan kajian yang pertama mengenai konsep keamanan jaringan internet dan firewall. Yang kedua mengenai cyber security esensial. Penilaian mahasiswa mampu menjelaskan konsep keamanan yang diterapkan dalam jaringan komputer lanjutan melalui kegiatan tanya jawab dalam diskusi di kelas. Tipe serangan itu ada 4. Yang pertama adalah interception, interruption, fabrication, dan modification. Untuk sistem keamanan di sini menurut David Ikoff itu ada 4. Yang pertama adalah keamanan fisik, keamanan data dan media, keamanan dari pihak luar, dan keamanan dalam operasi. Keamanan fisik di sini terkait dengan sistem beserta peralatan, peripheral, dan media yang akan digunakan untuk mempersiapkan terkait dengan serangan denial of service atau DOS. Keamanan data dan media di sini terkait dengan kelemahan yang ada pada software yang digunakan untuk mengolah data. Jadi tujuannya itu adalah mengirimkan email di mana disertai dengan lampiran dan di sana dipasang oleh virus seperti itu. Keamanan dari pihak luar di mana di sini biasa disebut dengan social engineering merupakan tingkatan tertinggi dalam dunia hacking maupun cracking. Keamanan dalam operasi di mana di sini merupakan salah satu prosedur untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem keamanan pasca serangan yang biasanya ada sistem target atau log cleaning setelah melakukan serangan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai firewall di mana merupakan suatu cara atau mekanisme yang diterapkan baik secara hardware maupun software atau sistem itu sendiri dengan tujuan untuk melindungi baik dengan menyaring, membatasi atau bahkan menolak suatu atau semua hubungan atau kegiatan suatu segmen pada jaringan pribadi dengan jaringan luar yang bukan merupakan ruang lingkupnya. Segmen tersebut dapat merupakan sebuah workstation, server, router, atau local area network atau LAN. Di sini ada penggunaan firewall secara umum diperuntukkan untuk melayani yang pertama mesin komputer setiap individu yang terhubung langsung ke jaringan luar atau internet dan menginginkan semua yang terdapat dalam komputernya terlindungi. Yang kedua, jaringan komputer yang terdiri dari lebih dari satu buah komputer dan dari berbagai jenis topologi yang jaringan yang digunakan, baik yang dimiliki oleh perusahaan, organisasi, dan sebagainya. Penjelasan jaringan private, public, dan firewall di mana firewall adalah sebuah pembatas antara suatu jaringan lokal dengan jaringan lainnya yang sifatnya publik sehingga setiap data yang masuk dapat diidentifikasi untuk dilakukan penyaringan sehingga aliran data dapat dikendalikan untuk mencegah bahaya ancaman yang datang dari jaringan publik seperti ilustrasi berikut ini. Di mana di sini adalah jaringan privat, ada firewall, ada jaringan publik. Di mana di sini ada komunikasi diizinkan oleh firewall, di sini komunikasi ditolak oleh firewall masuk ke privat. Dari jaringan publik komunikasi yang datang dari jaringan publik ini ada 2, di sini ada pembatas. Seperti ini ilustrasinya. Fungsi firewall itu ada 4. Yang pertama mengatur dan mengontrol lalu lintas, melakukan autentifikasi terhadap akses, melindungi sumber daya dalam jaringan privat, mencatat semua kejadian dan melaporkan kepada administrator. Jenis jaringan firewall di sini ada personal firewall, ada network firewall, ada IP filtering firewall, ada proxy server. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hardware dan software server di mana di sini memiliki pengamanan firewall yang dibutuhkan untuk sebuah server. Selain hardware, juga sistem operasi yang harus diinstal dalam hal ini, di mana selanjutnya diinstalasi paket program firewall seperti WinGate, Microsoft ISA, Firestarter, dan Sourwell. Identifikasi kebutuhan firewall itu ada 4. Yang pertama ada high level risk assessment. Yang kedua adalah menentukan perangkat keras yang diperlukan. Selanjutnya adalah inspeksi paket. Yang selanjutnya adalah melakukan autentikasi terhadap akses. Cara kerja firewall yang pertama menutup traffic yang datang berdasarkan sumber atau tujuan dari traffic tersebut. Yang kedua menutup traffic yang keluar berdasarkan sumber atau tujuan dari traffic tersebut. Selanjutnya itu adalah menutup traffic berdasarkan kontennya. Firewall yang lebih canggih dapat memonitor traffic dari konten-konten yang tidak diinginkan. Yang keempat, melaporkan traffic di jaringan dan kegiatan firewall.
Langkah membangun firewall yang pertama adalah mengidentifikasi bentuk jaringan yang dimiliki, yang kedua menyiapkan software atau hardware yang akan digunakan, yang ketiga melakukan tes konfigurasi, yang keempat adalah menentukan polisi atau kebijakan dengan mengidentifikasi. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai arsitektur firewall, di mana di sini ada 3 yang dibahas. Ada dual home arsitektur, ada screen host arsitektur, ada screen subnet arsitektur. Dual home host arsitektur dibuat di sekitar komputer dual home host menggunakan sebuah komputer dengan paling sedikit 2 network interface. Interface pertama dihubungkan dengan jaringan internet dan yang lainnya dengan internet. Dual home host sendiri berfungsi sebagai bastion host atau front terdepan, bagian terpenting dalam firewall. Fungsi routing pada host ini dinonaktifkan. Sistem di dalam firewall dapat berkomunikasi dengan dual home host dan sistem luar firewall dapat berkomunikasi dengan dual home host, tetapi kedua sistem ini tidak dapat berkomunikasi secara langsung. Selanjutnya adalah screen host arsitektur, di mana menyediakan servis dari sebuah host pada jaringan internal dengan menggunakan router yang terpisah. Selanjutnya adalah screen subnet arsitektur, menambahkan sebuah layer pengamanan tambahan pada arsitektur screen host, yaitu dengan menambahkan sebuah jaringan perimeter yang lebih mengisolasi jaringan internal dengan jaringan internet. Jaringan perimeter ini mengisolasi bastion host sehingga tidak langsung terhubung dengan jaringan internal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cyber security essential, di mana di sini adalah pelatihan yang diselenggarakan oleh Kominfo. Dalam pelatihan ini, peserta akan diberikan pengetahuan dan keterampilan penting di sebuah domain keamanan dunia maya yang meliputi keamanan informasi, keamanan sistem, keamanan jaringan, keamanan seluler, keamanan fisik, etika dan hukum, teknologi terkait, teknik pertahanan dan mitigasi yang digunakan untuk melindungi individu ataupun organisasi. Di sini peserta juga akan mengikuti aktivitas pembelajaran secara sinkronus atau live session untuk melakukan tatap muka dengan pengajar dan secara asinkronus atau self-paced learning, di mana peserta mempelajari materi secara mandiri melalui netcad dan mengerjakan chapter exam di setiap akhir modul dan final exam di akhir pelatihan. Ini adalah salah satu materi pelatihan dari Kominfo Government Transformation Academy. Dan ini adalah seperti ini. Adapun referensi dari pertemuan kali ini dari Tasya Keamanan Jaringan Internet dan Firewall dan Kominfo Cyber Security Essential. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.